Bahan baku pembuat enzim adalah asam amino. Bahan baku pembuat enzim adalah asam amino. Di mana terdapat asam amino yang terbaik? Asam amino yang terbaik terdapat pada 19 jenis tanaman Al-Quran. Saya buka kepeannya dulu, belum ingat semua. 19 jenis tanaman Al-Quran. Catat ya. Dan kompon-kompon untuk pembentukan namanya kompon itu senyawa untuk pembentukan NAD. NAD itu apa? Salah satu energi dasar kehidupan yang ada pada sel kita. Itu kompon atau pembentuk senyawanya ada pada produk-produk Allah yang dia sampaikan atau Rasul sampaikan dalam Al-Quran. Yang pertama, man. Dalam surat kedua ayat 57 atau surat ke-7 ayat 160 atau surat ke-20 ayat ke-80, manna wassalwa. Apa itu? Jamur. Saya tuh lebih senang kajian-kajian ini tuh tidak di live nanti ke depannya biar orang pada datang dan nyatet ya. Dan memang sengaja tidak ada materi karena kalau pakai materi saya malah justru bingung ngomongnya. Maksudnya pakai slide. Yang kedua, basal. Basal ini dalam surat kedua ayat 61. Apa itu? Bawang. Bawang merah, bawang putih. Yang ketiga, foam. Surat kedua ayat 61, garlic, bawang putih. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang susah punya keturunan atau mungkin banyak masalah tubuhnya, simple kok sebenarnya. Suruh dia puasa selama sebulan penuh, detox total tubuhnya dengan puasa dan makan produk-produk Al-Quran ini. Ya. Tadi apa tadi? Bawang putih. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Khardal. Khardal ini mustard. Mustard ini dalam surat ke-21 ayat 47 atau surat 31 ayat 16. Apa itu? Biji-biji rempah. Semua komponen. Jadi ya, manusia dari tanah, ya, manusia diciptakan Allah dari saripati tanah. Dari mana kita bisa mengakses kebutuhan magnesium, kalium, segala macam tadi, kalium segala macam dari tanah juga. Ya, itu kata kuncinya. Jadi semua bumbu-bumbu itu bisa membuat mudah melahirkan. Kenapa saya bisa berkesimpulan ini? Ada penelitian yang dilakukan di 2 negara. Bukan penelitian, saya pernah baca datanya. India merupakan salah satu negara yang sangat besar pertumbuhan penduduknya. Kenapa? Karena orang India pagi siang malam makan masala. Masala tahu? Masala itu bumbu. Ya, mereka tuh masala tuh bumbu, masala dosa. Masala dosa itu kayak makanan di tepung, ya. Bahkan di sana, waktu saya pernah mampir ke sana, itu soda pun dikasih bumbu sama dia, air soda. Pokoknya di apapun ada sodanya. Ada chai itu kan moji chai gitu kan. Chai itu apa tuh namanya, teh susu. Itu dikasih bumbu loh, dikasih kapulaga sama dia. Makanya orang India tuh spermanya dan ovumnya tuh reaktif banget. Sehingga ya gitulah. Sehingga pertumbuhan mereka tuh luar biasa. Itu India yang makan bumbu. Ya maksud tadi kan. Nah, ada satu lagi negara yang lucu tanda kutip. Namanya Zimbabwe kalau nggak Nigeria. Negara ini negara yang angka ketahanan pangannya rendah. Atau mereka bahasa singkatnya susah makan. Ternyata angka pertumbuhan penduduk di sana juga tinggi. Gara-gara apa? Sering puasa. Karena nggak ada makan. Paham maksudnya? Ya, bumbu dan puasa. Jadi kalau kita mau gabungin gimana? Indonesia tuh kaya raya sama bumbu. Ya, makanya ketakutan kalau penduduk Indonesia itu bertambah terus, sehingga dibikinlah program KB. Ketika dibikin program KB pakai hormon, pasti akan terjadi imbalance hormon.
dan pasti akan kemungkinan besar akan memicu tumor, kanker gara-gara hormon yang diberikan pada birth pill kalau mereka bilang. Kalau diceritain panjang lebar nanti pusing Anda. Nggak usah deh, cukup tahu sedikit saja. Yang jelas itu salah satu biang kerok masalah imbalance hormon pada wanita, dan ujung-ujungnya kalau sudah imbalance hormon maka tiroid itu di sini king hormon akan bermasalah. Kalau the king hormon bermasalah, wassalam, bye bye, semua akan bermasalah. Bapak-bapaknya, wah kami kan nggak makan pil KB, yes, tapi Anda makan obat kolesterol. Obat kolesterol sama, kan kolesterol di atas tuh, tiroid itu ada di bagian bawah tuh. Bahan bakunya dari kolesterol, ketika di stop kolesterolnya dibatasin, maka tiroid nggak bisa bikin hormon. If you know what I know, kalau Anda tahu apa yang saya tahu, Anda akan mulai mikir makan obat dan hormon, ya. Dan ini jadi komoditas kadang-kadang. Saya pernah ketemu dengan ibu-ibu konsul waktu itu, ya, tak kapan lupa saya itu. Dia jerawatan. Jerawatan, terus konsul ke seorang dokter atau apa saya lupa lah. Terus dikasih obat hormon. Saya geleng-geleng aja. Dan obatnya itu nggak murah. Satu paket tuh 5 juta apa 10 juta gitu. Untung obatin jerawat doang. La haula wala quwata illa billah. Ya. Padahal ngobatin jerawat itu dengan cara apa? Pakai apa ayo? Coba saya tanya ke Anda yang pernah jerawatan. Jerawat tuh muncul kalau apa? Pertama, banyak pikiran, betul? Yang kedua apa? Kalau nyampah, udah gitu aja lah. Dan nyampahnya ini mending kalau nyampah biasa. Yang disampahin itu produk-produk yang sifatnya estrogenik. Contohnya apa? Salah satunya produk yang berbasiskan kedelai. Kedelai ya. Emang kedelai bermasalah? Iya. Karena zaman sekarang manusia, khususnya wanita, Anda sudah cukup banyak berlimpah hormon estrogen, Bu. Ketika masuk lagi estrogen, nanti akan muncul satu kondisi disebut dengan estrogen dominan, yang saya masih janji mau share kuliahnya tapi belum kelar karena mau ngumpulin bahan dulu. Ya, estrogen dominan. Kalau sudah estrogen dominan, ya sudah, banyak urusan, PCO, endometriosis, kanker, tumor, semua komplit gara-gara estrogen dominan. Ya, lanjut yang tadi ya. Lalu yang selanjutnya adalah sider. Sider ini bidara. Ya, bidara merupakan salah satu tumbuhannya atau produknya Allah yang sebenarnya kalau dikombinasikan dengan 3 produk ini, Anda akan tersuplai dengan kalsium yang amat sangat super duper tinggi. Yang pertama daun tim, yang kedua bidara, yang ketiga ini kunyit. Ya. Jadi di rumah kalau bisa tanam tuh bidara. Ya, pohon bidara. Bukan cuma buat mengusir jin saja, tapi Anda pun bisa minum. Tapi kalau darah rendah jangan minum, ngedrop nanti dia. Ya, tapi buat ngambil faedah dari keberkahan hadis Nabi bahwa bidara itu bisa mengusir jin, itu bisa Anda pakai juga. Ya, ibu-ibu bapak bisa pakai itu, ambil 7 daunnya, lalu Anda ruqyah daun tersebut, Anda tumbuk-tumbuk, campurkan dengan air, mandikan buat ruqyah, atau diminum juga boleh. Termasuk anak-anak kita yang mungkin nggak jelas tanda kutip perilakunya, susah diatur nih segala macam, ada baiknya Anda juga mandikan dia dengan air bidara. Kalau kita yang nggak jelas juga mandi. Ya. Oke, bidara. Jadi 3 tadi, tin, zaitun sama bidara. Ya, itu adalah produknya Allah yang amat sangat kuat, amat sangat baik untuk meningkatkan asupan kalium atau kalsium. Kemudian apa lagi? Ghassa itu di surat kedua ayat 61, bahasa kitanya timun. Kemudian apa lagi? Yaktin dalam surat ke-37 ayat 146. Apa itu yaktin? Labu yang dimakan oleh Nabi Yunus. Waktu Nabi Yunus keluar dari perut ikan yang besar, Allah tumbuhkan buat beliau sejenis pohon yang berasal dari pohon labu. Ya,
Bukan pohon rambutan, bukan kelengkeng, bukan mangga, tapi labu. Kenapa? Ternyata labu itu adalah ya produknya Allah yang sangat-sangat baik untuk memperbaiki pencernaan orang-orang yang sedang bermasalah. Karena kan dalam perut ikan kan beliau nggak makan. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang sakit emah atau dispepsia, kasih labu sama dia. Labu apa? Labu apa aja? Emang labu ada berapa macam? Bapak-bapak nggak paham, pokok tahu. Bapak terima jadinya aja, udah jadi kue labu gitu ya. Labu siam, labu, pokoknya labu lah, yang kuning-kuning itu. Kuning kan labu kan? Iya. Kalau enggak, ibu bapak bisa pakai produk yang sejenis labu yang cukup banyak di tempat kita, namanya ubi cilembu. Ubi cilembu itu juga termasuk yang sangat baik untuk orang-orang emah. Tapi saran saya, ubi cilembu itu Anda bersihkan, Anda oven, makan sama kulitnya. Tahu sama kulitnya? Ya. Kalau mau tambahkan madu si labu tadi silakan. Ya. Jadi kalau Anda mulai sekarang mau bikin kue-kuean, ya, saran saya kurangilah gula. Ya, ganti dengan madu atau gula aren atau gula kelapa. Kemudian apa lagi? Lentil itu kacang-kacangan. Kalau orang sekarang, orang-orang di nutrisi nyebutnya itu protein. Kacang-kacang apa? Kacang-kacang yang tidak bersifat senoestrogen. Contohnya apa? Almond, walnuts, pistachio. Exclude kedelai ya, di luar kedelai. Kedelai jangan minum deh. Saran saya ibu-ibu jangan minum kedelai. Ya. Karena tadi dia senoestrogen. Dia bisa mengambil alih peran estrogen. Ya. Kacang-kacangan. Yang kedua apa lagi? Tal. Di dalam surat 56 ayat 29, pisang. Tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya sudah di sini. Ya. Komponnya NAD, jadi kita butuh energi. Energinya ini disuplai dari apa? Dari 19 jenis tanaman ini. Jadi kalau Anda pengen berenergi, selnya dan karatan-karatan yang mulai raib semua, makalah produk ini, ya. Belum selesai kita. Kemudian yang 11 10. Hah? Oh ya, 8. Yang 8 tadi sudah. 8 apa? Oh, 8-nya tin, maaf. Tin. Buat tin. Buat tin. Fig. Kalau bahasa orang Melayu tingginya fig. Kemudian 9-nya adas, lentil ya. Ke-10-nya itu banana, pisang. Yang ke-11 rehan atau basil. Basil itu apa? Daun beraroma wangi. Salah satunya apa? Kemangi. Ya. Dan lagi-lagi saya katakan Bapak sekalian, Indonesia berlimpah ruah loh dengan ini. Kalau tiap hari kita membiasakan makan produk begini atau minum apa, teh kayu manis, teh ketumbar, ya, teh cengkeh gitu kan, dikasih madu enak kok. Ya. Itu akan jauh lebih sehat. Jadi minum itu bukan cuma sekedar minum, tapi dapat manfaat kesehatan. Kemudian apa lagi? Yang ke-12, olive atau zaitun. Ya, zaitun merupakan salah satu produknya Allah yang dia menjadi salah satu sumber bahan baku buat kompon pembuat energi, termasuk enzim dan segala macam tadi. Kalau susah zaitun, Anda bisa dapatkan VCO. VCO. Saya tidak tahu yang menamakan itu siapa. Kenapa disebut dengan virgin coconut oil? Ya, kalau di bahasa kita kan minyak kelapa darah gitu kan, virgin gitu. Tapi itu minyak kelapa yang putih gitu loh, tahu lah ya. Kemudian yang ke-13 nahl, dates, kurma. Oh, saya bawa kurma.
Besi tidak Allah ciptakan di atas muka bumi, tapi besi Allah turunkan dalam proses reaksi terjadinya atau terciptanya alam semesta kita, namanya proses Big Bang. Fusi dari energi atom nuklir dan terjadi pada proses Big Bang itu salah satunya menghantarkan besi yang Allah turunkan dari langit menuju bumi, dan besi itu ada dalam kurma. Masya Allah ya. Dan besi merupakan salah satu elemen transisi, ya, ion transisi dalam tubuh manusia yang dia bisa berperan sebagai salah satunya adalah anti kanker. Itu sebabnya Nabi SAW sebutkan sebuah riwayat, Rasul itu pernah dalam 1 bulan, Bapak Ibu sekalian, pernah 1 bulan saja ya, itu hanya minum air putih sama kurma saja 1 bulan. Kalau saya memandang ini sebagai konsep kesehatan, maka inilah proses detox yang paling baik untuk orang-orang yang kena kanker. Ketika orang kena kanker makan kurma, kurma ini alkali dan dia punya zat besi, ya. Dan dia minum air, which is itu air alkali atau air zam-zam. Saya belum cerita tentang air zam-zam, kapan-kapan kita bahas tentang air alkali, bagaimana ternyata gen-gen dalam tubuh manusia itu ternyata terikatnya karena satu pH yang sama, yaitu pH-nya alkali. Makanya air zam-zam itu kenapa bisa berperan sebagai air yang bisa menghilangkan kanker, karena dia bisa menguatkan kembali ikatan gen. Dan kanker tidak akan bisa tumbuh pada lingkungan yang basah atau alkali. Jadi ini basah nggak? Ini basah. Ini basah nggak? Ini basah. Ini basah nggak? Ini basah. Yang nggak basah itu apa? Gorengan. Nasi itu asam, gorengan itu asam. Segala jenis produk minyak, tepung, gula, ya, termasuk tadi apa namanya, tepung, minyak, gula, sama nasi itu asam. Karena dia sudah berdiri sendiri, ya, dates. Jadi makanya sebenarnya ngobatin kanker tuh gampang loh. Cuman orang tuh kadang-kadang dikasih tahu nggak percaya. Kanker itu sebenarnya proses alamiah, ya. Kalau mungkin saya punya teman sahabat saya juga dengan pemahaman yang sama seperti saya ini, dia proses alami yang tubuh tuh pengen diperhatikan lebih gitu kan, ya. Sehingga nanti apa? Jangan diserang dianya. Kemoterapi itu kan menyerang dia, marah dia, ya, rontok semua sistem-sistem yang lain. Jadi caranya gimana? Bikin dia starving, bikin dia kelaparan. Kelaparan pertama, jangan kasih asupan nutrisi yang dia suka. Nutrisi yang paling dia suka apa? Gula pasir, salah satunya. Yang pertama apa? Yang pertama. Yang kedua apa? Yang dia nggak suka apa? Puasa. Dan produk kayak begini nggak suka, termasuk Fe atau besi yang ada pada kurma seperti ini, itu dia nggak suka banget. Lama-lama dia akan pergi sendiri, gitu. Kenapa orang habis kena jilatan anjing disuruh cuci pakai air dan salah satunya dicuci pakai tanah? Karena ternyata jenis mikroba yang ada pada air liur anjing itu habitatnya ada di tanah, jadi tanah itu mengantarkan dia kembali ke dalam bumi. Subhanallah. Itu ada penelitiannya, ya. Begitu luar biasa sunnah-sunnah Nabi, Bapak sekalian. Jadi kalau kita ikutin tuh insya Allah akan jauh lebih sehat, ya. Itu ya, kurma. Jadi kurma termasuk salah satu produk Allah yang jangan pernah kosong di rumah Anda. Kenapa? Karena ada janji Nabi. Nabi janji apa? Nabi janji barang siapa tidak akan kelaparan orang-orang yang di rumahnya ada kurma, kata Nabi, ya. Apalagi kurmanya kurma yang ada hadis secara khusus, kurma ajwa misalnya. Tapi kalau nggak ada juga hadis apa, kurma biasa juga nggak apa-apa. Kenapa bisa bikin kenyang? Karena di sini ada enzim. Jadi kalau salah satu yang saya paling suka untuk bikin alpukat itu saya akan cincang-cincang ini, ya. Kalau nggak saya blender, saya cincang-cincang, saya kasih madu sedikit, saya kasih kurma, alpukatnya saya cincang, terus saya makan. Itu sudah cukup kenyang, sangat kenyang. Lemak dapat, karbonya dapat, serat dapat, enzim dapat, ya. Jadi mulai sekarang diubah. Saya pengajian saya yang di daerah Bekasi Harapan Indah itu lagi sama, nanti insya Allah kita mau rutin di Kementerian Perikanan itu, saya mau kasih semacam kuesioner. Ya, nanti yang ikut kajiannya diukur berat badan, lingkar perut, lemak. Itu ada alatnya, tinggal pegang doang.
Ya, jadi nanti ikut kajian itu bukan cuman wah-wah doang di kajian, tapi badannya bener-bener enak gitu loh. Ini hari pertama kajian berat badan misalkan 60, hari kesekian kajian, kesekian kali kajian tetap aja 60, kadang 70 malah. Sedangkan kategori udah overweight atau obese kan nggak seru tuh, harus ada indikator. Ya, oke. Kemudian apa lagi date tadi? Yang kemudian apa lagi? Ke-14, rumman. 55, 14 ya? Hah? 15? 14. Rumman. Rumman ini apa? Pomegranate. Delima. Delima itu, saya pernah dapat ilmunya dari seorang teman dan guru saya juga. Itu termasuk salah satu blood cleanser yang sangat baik. Blood cleanser, pembersih darah. Kurma. Delima. Caranya gimana? Di jus, sak kulitnya. Sak kulitnya di jus. Belum apa-apa sudah. Delima ini termasuk buah yang saya sarankan dimakan sama bijinya ya. Selain ada beberapa buah yang saya sarankan makan sama bijinya, yang mungkin ada lihat di IG saya. Yang pertama kan anggur. Anggur tuh makan sama bijinya. Ya. Nanti kalau tumbuh di mana? Halah, ada aja. Duku makan sama bijinya. Manggis makan sama bijinya. Sementara hanya itu sama tambah 1 delima. Kedondong jangan. Berat itu. Duren itu boleh Anda makan sama bijinya, karena biji duren itu ada kolagennya. Kolagen itu bisa memperkuat urat dan sendi. Kemarin kan sempat ada heboh tuh, ada obat buat tulang yang katanya mengandung babi itu. Udah baca nggak? Nah, itu kan isinya kolagen. Salah satunya bahan bakunya chondroitin sulfat. Chondroitin sulfat itu mereka bikin sintetik, dan lagi-lagi sintetiknya mereka pelajari dari alam. Sedangkan kolagen itu bisa kita dapatkan dari salah satunya ya, biji duren. Yang pertama. Yang kedua dari apa? Dari kolang kaling. Kolang kaling itu termasuk yang tinggi kolagennya. Jadi misalkan ada tulang, jadi ini tulang itu ada kalau kita bilangnya itu urat ya. Kalau dalam bahasa medis namanya tendo. Tendonya ini kalau dia nggak elastis, ketika tulangnya nggak gini, dia bunyi krek gitu. Gitulah. Ini tendonya nggak elastis. Yang pertama, yang kedua, pelumas dia di sini tuh nggak banyak. Nggak banyak gara-gara apa? Gara-gara tersedot terus sama produk kayak beginian lah misalkan. Bukan hanya ini ya. Sehingga nanti kalau orang misalkan masalah di sendinya, masalah di sendi ya. Kalau berdasarkan konsep ini sebenarnya simpel ngobatinnya kok. Makan kolang kaling, tambahkan dengan rumput laut, tambahkan dengan jahe. Jadi jahenya dibikin air wedang gitu, lalu masukin di situ kolang kalingnya, masukkan di situ rumput lautnya. Dan jangan pakai sirup. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau begini, saya tuh membayangkan kalau kita paham konsep ini, kita akan bahagia banget dengan kedatangan Ramadan loh. Kenapa bahagia? Bener-bener detox total badan kita tuh. Ya, secara fisik ya, secara ruhiyah itu jauh lebih dahsyat sebenarnya. Ya, makanya para sahabat Nabi itu ketika bulan Ramadan mereka ngapain? Tidak bikin pasar beduk, pasar berbuka. Ya kan, kalau sekarang kan setan tuh nggak tinggal diam. Kalau Anda baca buku Talbis Iblis ya, karangan dari Ibnul Jauzi, itu ngeri loh. Talbis Iblis, apa tipu daya iblis. Pokoknya semua sisi itu nggak boleh dia lihat manusia itu deket sama Allah gitu kan. Orang yang nggak suka makan dibikin hobi makan sama dia, sehingga apa? Kegemukan, obesitas. Makanya ada hadis Nabi kan, kata Nabi apa? Di akhir zaman nanti engkau akan melihat banyak di kalangan umatku yang mereka semuanya laki-laki, maksudnya perutnya buncit, maaf. Itu bagian dari fitnahnya iblis. Makanya kalau Anda punya suami yang mohon maaf badannya agak gede, bahasa halusnya ya, gede depannya gitu kan, perutnya maaf, coba challenge sama dia.
ajak challenge. Yuk kita sama-sama perbaiki yuk pola makannya. Anda mau nggak usah ke gym kok, kemarin di handphone juga banyak tuh aplikasi buat Anda exercise gitu kan. Tapi exercise itu cuma 20%. Exercise cuma 20%. Tanyalah sama orang-orang yang pelatih di gym itu. Exercise itu hanya menempati 20-an. Jadi promo lagi katanya. Politik. Exercise itu hanya 20%. Ya, hanya 20%. Sisanya 80% apa? Nih, makanan. Jadi nggak usah ke gym. Anda kalau sholat yang benar aja, perut Anda pasti benar. Anda kalau kita sholat yang benar aja, tulang belakang kita pasti benar. Kenapa? Ya karena memang disitulah. Jadi sholat itu ada stretch, relax. Nanti cobain di rumah. Jangan sekarang. Saya nyobain tuh kemarin, sempat nyobain waktu sujud. Waktu sujud itu kan disunahkannya kan kaki kan begini tuh, begini kan nempel kan. Nah itu nanti coba paha dengkul ini Anda rapetin. Cobain deh. Ini akan ketarik ke atas. Saya kemarin sempat belajar ilmu tentang pijat-memijat gitu kan. Itu ternyata salah satu banyak masalah orang hernia atau mungkin prolapsus atau apapun tuh karena usus kecilnya keberatan dari toksin yang numpuk akibat sampah-sampahan makanan. Dan itu sebenarnya ketika Anda agak lama sujud dengan posisi, insya Allah sih nggak menyelisih sih, karena yang disunahkan itu cuman ini aja. Ya jadi dengkul itu dirapetin, itu ini ketarik banget Bu. Makanya kalau sholat benar-benar dikerjakan secara polanya, Nabi tidak terburu, tidak tergesa-gesa, sholat tuh bisa bikin keringetan. Pernah nyobain sholat keringetan? Pernah kan? Keringetan loh, beneran. Mulai dari ininya, ini kan nahan nih. Ini udah nahan nih. Kalau orang sholat misalkan gini ya, tangannya di bawah, nggak dapat ininya, dadanya. Ya, sholat itu di dada kan ini kan, bersedekap itu di dada. Sedekap di dada pasti akan membuka atau meluaskan kapasitas volume paru-paru dan jantung. Rukunya apalagi sampai ke sujud, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tadi 5 ya. Jadi di 5 tuh kita agak susah dapetinnya. Ya, kalau mungkin yang ada yang pergi haji atau umroh itu bisa dapatkan delima yang gede-gede itu. Nah kalau sempat makan tuh sana. Tapi kalau nggak dapat juga nggak apa-apa. Delima Indonesia kecil-kecil, sama kayak kuda Indonesia, kecil-kecil banget. Kemudian yang ke-15, khamat atau miswak atau siwak. Ya. Makanya siwak itu justru malah, saya ada yang kemarin udah sempat baca di postingan saya itu tentang 30 kali bersiwak. Ya, Muslim itu seyogyanya tidak boleh kena karies, nggak boleh, nggak boleh kena karang gigi, nggak boleh. Orang dia siwaknya aja kalau kita baca dari hadisnya itu hampir 30 kali loh sehari. Kalau ngikutin hadisnya ya. Nabi katakan apa? Jika seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka setiap habis berwudu atau setiap mau sholat mereka bersiwak. Hitung berapa kali sholat kita sehari semalam. Ini belum termasuk yang ketika masuk ke dalam rumah. Jadi kalau ibu-ibu nanti kalau suaminya pulang kerja, Anda mau ngikutin sunnahnya Nabi salah satunya, samperin dia di depan pintu dan kasih siwak sama dia. Jangan masuk pintu sebelum ente bersiwak. Karena Nabi begitu. Nabi tidak akan masuk rumah kalau seandainya beliau belum bersiwak. Hadisnya begitu. Ya, jadi total sehari kita bisa 30 kali. Dan siwak ini keberkahannya luar biasa. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Allah itu ridho dengan orang yang bersiwak. Dan siwak itu bukan odol. Nggak bisa, kalau menurut saya pribadi nggak bisa tergantikan dengan odol. Kalau konsepnya cuma untuk membersihkan gigi itu lain cerita. Tapi kalau di sini sebutkan bahan-bahan pada siwak itu bahan natural semua. Anda butuh fluoride dalam siwak Anda. Kita butuh silika dalam fluoride ada. Anda butuh atau kita butuh natrium dalam siwak ada. Tapi fluoride-nya bukan fluoride seperti halnya fluoride dalam odol. Itu sebabnya kalau Anda pernah baca odol-odol di luar negeri,
ada peringatannya. Jika tertelan, segera bawa ke pusat penanganan keracunan setempat. Beneran loh. Kalau odol-odol di Amerika itu ditulis sama mereka. Jika tertelan, segera bawa ke pusat CDC namanya. Ya, CDC itu pusat penanganan racun lah gitu lah. Dan di komunitas mereka. Nah, kalau Anda masih pakai pasta gigi biasa, saran saya pakailah pasta gigi yang non fluoride, atau kalau emang nggak ada, ya siwak yang terbaik ya. Atau kalau memang adanya cuman itu, pakai odolnya itu, bukan pas lagi, odolnya itu setengah biji beras. Paham maksudnya? Hanya setengah biji beras. Udah cukup membuat giginya berbusa-busa. Karena odol zaman sekarang penuh dengan deterjen. Kemarin saya sempat melihat ada produk dari Singapura sih, odol gitu kan, dan ini nggak berbusa, dan semuanya plant based derived, jadi buat dari tumbuhan semua, nggak ada deterjen, nggak ada fluoride, nggak ada silika, nggak ada macam-macam, nggak ada. Harganya yang bikin saya haru. Ya belilah gitu kan, pengen nyobain gitu kan. Segini tuh satu botol tube kecil gitu tuh 170.000. Ya, enggak apa-apa. Enggak boleh bilang mahal kata motivator. Oke, lanjut ya. Kemudian 16. Gas ini kalau bahasa kitanya pohon semak atau perdu. Perdu itu pohon yang tidak lebih tingginya dari 1 meteran. Contohnya apa Indonesia? Pegagan. Ya termasuk kalau jahe kan dia tumbuhnya di bawah sih ya. Ya, pegagan, kemudian ya sambiloto, gitu-gitu tuh. Nah, di situ bahan bakunya semua kompon buat NAD tadi. Indonesia banyak sekali pohon perdu, ratusan. Indonesia itu punya sekitar 30.000 jenis tanaman obat sebenarnya. Ya. Saya nggak dipakai. Jadi mulai sekarang niatkan, ini bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Jangan mati karena stroke. Paham maksudnya ya? Jangan mati karena penyakit jantung, karena itu penyakit gara-gara makannya bermasalah. Betul? Tidak ada orang, mohon maaf ya, orang yang kena kencing manis, stroke ya seperti itu, penyakit-penyakit itu setiap hari makan buah sayur, jarang menurut saya. Kebanyakan nyampah lagi. Ya, memang betul sakit itu takdir, tapi kan asbabnya ada yang kita kerjakan, ya. Kemudian yang ke-17, inap ini dalam surat ke-17 ayat 91, bahasa kitanya apa? Anggur. Anggur itu punya satu jenis antioksidan, sehingga saya namanya isoflavon, bukan, lupa saya. Ada pada anggur ini yang juga termasuk anti kanker pada anggur. Dan yang paling tinggi justru sebenarnya letaknya ada pada bijinya. Jadi biji anggur itu sebenarnya antioksidannya itu jauh lebih tinggi daripada anggurnya itu sendiri. Makanya ada satu minyak dari biji anggur namanya grapeseed oil, minyak biji anggur. Ya. Jadi kalau di rumah Anda mulai numis-numis segala macam yang tidak terlalu panas ya, itu bisa Anda pakai zaitun. Jadi nggak usah mulai meminimalkan menggoreng makanan. Tumis lebih baik. Tumis itu kan apinya sedang. Ya. Kalau goreng kan sudah 100 derajat semua rata-rata. Tumis, kukus, rebus itu jauh lebih baik. Ya. Itu anggur. Kemudian yang ke-18 zanjabil atau jahe. Ya, jahe ini merupakan salah satu produknya Allah atau 19 jenis tanaman Al-Quran yang dia merupakan salah satu komponen pembentukan energi dalam tubuh manusia. Itu sebabnya salah satu minuman penghuni surga adalah jahe. Di surga tidak ada es teler, nggak ada sirup. Yang dimakan di surga itu bagus-bagus semua. Jadi biar nanti nggak kaget waktu di surga, nah mulai sekarang kita biasakan minum jahe. Ya. Berarti malaikat sajikan jahe gitu kan, wah ini apa nih? Jahe, oh ente nggak tahu gitu kan. Dulu di dunia nggak sempat minum jahe, minumnya teh manis terus.
Teh juga termasuk perdu ya, teh itu termasuk perdu. Makanya teh hijau, teh hitam atau white tea itu bagus. Bagi Anda yang melakukan intermittent fasting, sebenarnya itu sangat disarankan. Ada beberapa jenis minuman disarankan. Yang intermittent fasting itu gini lah. Udah paham belum? Jadi gini, misalkan Anda makan terakhir jam 6 sore, oke? Habis itu Anda nggak makan lagi sama sekali sampai jam 6 pagi. Sudah berapa jam? 12 jam. Itu udah kategori udah intermittent fasting tuh. Ya, dan Anda akan merasakan lapar di situ. Ketika lapar jangan makan. Biarin dulu lapar itu. Lalu tergantung Anda mau settingnya intermittent fastingnya berapa lama. Tapi kalau seandainya saya senang itu saya pernah ngerjakan hampir 20 jam. 20 jam nggak makan besar ya, tapi cuma minum saja. Ya. Itu kalau misalkan jam 6 paginya Anda nggak makan, terus cuma minum saja, apa yang diminum? Teh hijau salah satunya. Kemudian kopi light, kopi yang ringan. Kopi yang pahit tapi nggak pakai gula. Kopi yang mungkin 1 sendok teh, kopi bubuk ya. Karena kopi akan membantu memboost up, membakar lemak dan metabolisme, bukan lemak aja sebenarnya. Ya, itu. Atau kalau punya satu produk yang lain namanya chia seed. Chia seed itu juga salah satu tanaman, dia Indonesia nggak tumbuh. Dan dia antiinflamasinya sangat kuat karena dia mengandung, salah satunya mengandung omega 3 chia seed. Itu bisa bikin kenyang. Ada minum itu jam 6 paginya ya, atau minum jeruk nipis juga boleh sama madu. Terus nanti baru makan jam 12 siang. Kalau 12 siang berarti tambah 6 jam, berarti ada 18 jam Anda puasa. Ya, yang pernah saya dengar ya, para sahabat itu ketika mereka berbuka puasa, mereka berbuka saat itu saja, habis itu nggak makan apa-apa lagi, puasa lagi sampai sahur, nggak makan apa-apa lagi. Ya, itu spektakuler buat tubuh ya. Itu intermittent fasting seperti itu. Jadi tinggal mau setnya kayak apa ya. Termasuk mohon maaf bagi bapak ibu yang mungkin ada kena kencing manis, saran saya coba baca buku ini. Buku ini judulnya A Complete Guide of Fasting. The Complete Guide of Fasting, di toko buku ada, sudah terjemahan di Indonesia. Itu mereka menerapkan pola intermittent fasting ini, dan ternyata beberapa orang-orang yang kena DM kencing manis itu totally bisa bebas dari insulin, bener-bener bebas dengan menerapkan pola itu, dan dia kasih panduannya di situ. Nanti bisa dibaca di buku itu ya. Polanya intermittent fasting. Jadi kalau kita yang tidak ada masalah dengan tubuh kita, ada penyakit seperti apa, tetap Anda bisa lakukan intermittent fasting ini. Dan karena apa? Karena konsep makan sedikit banyak bergerak itu tidak akan bisa diterapkan atau tidak akan bisa optimal kalau tubuhnya penuh sampah. Nggak bisa. Karena yang jadi masalah bukan di kalorinya, tapi di resistensi hormonnya. Nganggu-nganggu paham atau pura-pura paham? Resistensi insulin itu pada orang kencing manis salah satunya ya, atau DM, itu cuma bisa diperbaiki dengan cara apa? Dengan cara dia puasa atau menyengajakan lapar. Hanya itu. Itulah bagian daripada sunnah Nabi. Itu sebabnya di perang Khandaq yang pernah saya baca, perang Khandaq itu perang parit gitu kan. Nabi SAW hanya saat itu memang sedang suplai makanan tuh minimal banget, sehingga saat itu yang pernah saya baca mereka cuma makan 1 butir kurma satu hari. Ya, 1 butir kurma satu hari. Dan ada 1 jenis tepung yang dibagikan Rasulullah saat itu untuk para sahabat, dan mereka berperang dengan kondisi seperti itu. Kemudian yang ke-19 Al-Fafa. Ya, dalam surat 78 wa jannatin al-fafa. Alfalfa itu apa? Rumput-rumputan, daun atau rumput-rumputan hijau. Kayak begini nih. Ya. Ya, sawi, ya apa tuh namanya? Daun seledri. Ya, daun seledri itu sekarang lagi trending banget tuh sebagai salah satu sayuran yang digunakan untuk mendetoks orang liver yang pertama, yang kedua untuk orang-orang yang tiroid. Semua orang yang bermasalah di hormon ujung-ujungnya biasanya akan perginya ke tiroid. Kemudian yang ke-20 honey, madu. Ya.
Sudah dijelaskan tadi. Kenapa madu itu menjadi sebuah pilihan yang luar biasa? Karena emang semua kebaikan tanah ada pada madu. Semua kebaikan tanah ada pada madu. Kan lebahnya kan ngambil saripati dari tumbuhan di daunnya, yang daun tadi ada pohon, ada batangnya, ada akarnya, dia ke tanah, disedot situ. Dan yang terakhir habatus sauda. Ya. Jadi subhanallah, hadis-hadis tentang habatus sauda ini kan luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan habatus sauda itu obat segala penyakit kecuali asam. Asam itu apa? Maut. Ya. Jadi kecuali, bahkan sebutkan itu kecuali kematian. Ya. Jadi habatus sauda itu, Anda tahu pengguna habatus sauda terbesar di dunia di mana? Jerman. Jerman itu mereka memasukkan habatus sauda dalam produk kosmetik mereka, toiletries, semua mereka masukkan. Makanya Jerman itu yang paling besar impor habatus saudanya dari Ethiopia. Ethiopia itu salah satu penghasil habatus sauda terbesar di dunia. Ya, jadi Anda bisa bikin kue dari gandum, ya, gandum utuh atau mungkin apapun itu bisa dicampurkan dengan habatus sauda kayak begini. Ya, kemarin saya nyoba bikin kuenya judulnya kue berantakan. Saya bikin pakai tepung almond. Ya, tepung almondnya saya kasih macam-macam lah gitu kan. Rasanya sih enak, cuma berbentuknya nggak jelas. Ya, tapi bagi saya enak lah gitu. Jadi konsep makanan tuh selain dia yang paling utama halal, yang pertama, yang kedua dia harus sehat dulu deh. Yang ketiga lezatnya nomor ketiga. Ngapain makan yang lezat-lezat tapi kalau nggak sehat? Ya, lebih baik kita cari yang sehat dan lezat. Dan itu sebenarnya bisa dibuat. Oke?